Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Subdinul Haq, NIM 2008917. Baiklah, di sini saya akan memaparkan PPT saya mengenai dampak mengerikan di balik pornografi. Pornografi merupakan fenomena yang telah meluas di era digital ini, di mana aksesnya semakin mudah dan tersebar luas di seluruh dunia. Meskipun sering dipandang sebagai bentuk hiburan atau ekspresi kebebasan seksual, konsumsi pornografi dapat memiliki dampak yang mengerikan dan serius bagi individu dan masyarakat pada umumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, peneliti telah menunjukkan bahwa konsumsi pornografi secara berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti adiksi, depresi, dan gangguan perilaku seksual. Selain itu, pornografi juga dapat mengaruhi cara individu memandang diri sendiri, hubungan interpersonal, dan persepsi mereka terhadap seksualitas. Dalam konteks ini, penting untuk memahami lebih dalam mengenai dampak negatif pornografi sebagai bagian dari upaya untuk melindungi kesehatan mental dan kesejahteraan sosial. Maka ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai aspek dari dampak mengerikan pornografi serta menyoroti pentingnya pendekatan yang holistik pada dalam menanggapi tantangan ini. Dengan memahami kompleks dan potensi risiko yang terlibat, kita dapat lebih baik mempersiapkan diri untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh konsumsi berlebihan pornografi dalam masyarakat modern yang berkembang. Ada 4 hormon yang dapat dirusak karena kecanduan pornografi, dan hormon ini keluar secara berlebihan. Yang pertama ada dopamine, yang kedua norepinefrin, yang ketiga serotonin, yang keempat oksitosin. Yang pertama dopamine. Dopamine adalah salah satu neurotransmitter yang terlibat dalam sistem reward di otak kita. Kita ketika seseorang terlibat dalam aktivitas yang memberikan penghargaan seperti menonton film porno, otak melepas dopamine untuk memberikan sensasi kenikmatan dan kepuasan. Namun terlalu sering terpapar pada pornografi dapat memiliki dampak buruk tertentu terkait dengan dopamine. Ikut dampak buruk dopamine. Yang pertama, desensitisasi. Terlalu banyak paparan terhadap pornografi bisa menyebabkan otak menjadi kurang sensitif terhadap dopamine. Ini berarti seorang mungkin membutuhkan stimulus yang lebih kuat atau intensif dalam mencari rangsangan seksual. Yang kedua, toleransi. Seperti halnya dalam kecanduan lainnya, toleransi terhadap pornografi bisa terbentuk. Seorang mungkin perlu mengonsumsi atau menonton pornografi dalam jumlah yang lebih besar atau variasi yang lebih besar untuk merasakan efek yang sama seperti sebelumnya. Hal ini dapat memperburuk kecanduan dan meningkatkan waktu yang dihabiskan untuk mencari rangsangan seksual. Yang ketiga, gangguan fungsi belajar dan memori. Dopamine ini juga memainkan peran penting dalam fungsi kognitif termasuk belajar dan memori. Paparan berlebihan terhadap rangsangan seksual dapat mengganggu fokus otak ini, yang dapat mempengaruhi konsentrasi, fokus, dan kemampuan untuk belajar. Yang keempat, gangguan emosi dan kesejahteraan mental. Kecanduan pornografi dapat menyebabkan gangguan emosi seperti kecemasan, depresi, uh, dan rasa malu. Ini dapat disebabkan oleh perasaan bersalah atau rasa tidak puas yang muncul setelah menonton pornografi secara berlebihan, serta
efek neurokimia yang terlibat dalam respon otak terhadap rangsangan seksual. Yang kelima, gangguan hubungan interpersonal. Terlibatan yang berlebihan dalam pornografi juga dapat mengganggu hubungan interpersonal, baik dalam konteks romantis maupun non-romantis. Selanjutnya, neuri, norepinefrin. Norepinefrin atau noradre- noradrenalin. Pemahaman ini lebih lanjut tentang bagaimana hormon ini mungkin terlibat dalam konteks kecanduan pornografi. Yang pertama, stres dan kecemasan. Norepinefrin terlibat dalam respon tubuh terhadap stres. Kecanduan pornografi yang berlebihan dapat meningkatkan kadar norepinefrin yang dapat menyebabkan peningkatan stres dan kecemasan. Gangguan mood yang kedua, fluktuasi yang signifikan dalam kadar norepinefrin dapat mempengaruhi suasana hati seseorang. Peningkatan yang berlebihan atau penurunan yang tiba-tiba dapat berkontribusi pada gangguan mood seperti depresi atau kegelisahan. Yang ketiga, gangguan tidur. Epinefrin juga berperan dalam regulasi siklus tidur. Kecanduan pornografi yang mengakibatkan peningkatan epinefrin dapat mengganggu tidur atau menyebabkan insomnia. Yang keempat, gangguan fungsi seksual. Norepinefrin memainkan peran dalam regulasi respon fisik terhadap rangsangan seksual. Perubahan dalam kadar norepinefrin dapat mengubah libido, fungsi ereksi, dan respon seksual secara umum. Selanjutnya, serotonin. Serotonin adalah neurotransmitter yang berperan penting dalam mengatur suasana hati, tidur, nafsu makan, dan fungsi kognitif. Berikut ada beberapa dampak buruk yang dapat terjadi akibat perubahan kadar serotonin akibat kecanduan pornografi. Yang pertama, gangguan mood. Penurunan kadar serotonin dapat menyebabkan gangguan mood seperti depresi, kecemasan, atau suasana hati yang buruk secara umum. Yang kedua, gangguan tidur. Serotonin berperan dalam regulasi siklus tidur. Penurunan kadar serotonin dapat menyebabkan sulit tidur, gangguan tidur, atau insomnia. Yang ketiga, penurunan motivasi. Serotonin juga terlibat dalam regulasi motivasi dan dorongan. Perubahan kadar serotonin dapat mengurangi motivasi untuk melakukan aktivitas sehari-hari atau mencapai tujuan. Yang keempat, gangguan seksual. Serotonin ini juga berperan dalam mengatur fungsi seksual. Gangguan kadar serotonin dapat mempengaruhi libido, fungsi ereksi, dan respon seksual secara keseluruhan. Yang kelima, gangguan kognitif. Serotonin berperan dalam proses kognitif seperti konsentrasi dan memori. Perubahan kadar serotonin dapat menyebabkan gangguan dalam kemampuan kognitif ini. Selanjutnya, oksitosin. Hormon oksitosin dikenal sebagai hormon cinta atau hormon kasih sayang karena perannya dalam mempengaruhi ikatan sosial, keintiman, dan interaksi antar individu. Namun, terdapat sedikit informasi spesifik tentang dampak langsung canduan pornografi terhadap hormon oksitosin. Namun demikian, berikut adalah beberapa kemungkinan dampak negatif yang bisa terjadi secara teoritis. Gangguan interaksi sosial. Yang pertama, oksitosin mengatur perilaku sosial, termasuk kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan hubungan interpersonal yang sehat. Kecanduan pornografi yang berlebihan bisa mengganggu kemampuan ini dengan mengubah persepsi terhadap hubungan antar pribadi. Yang kedua, penurunan empati. Oksitosin ini juga berperan dalam meningkatkan empati dan respon terhadap perasaan orang lain. Kecanduan pornografi yang mengakibatkan penurunan produksi atau respon oksitosin
dapat mengurangi kemampuan untuk memahami dan merespon perasaan orang lain. Yang ketiga, gangguan emosi karena peran oksitosin dalam mengatur emosi positif dan respon terhadap stimulus sosial. Penurunan kadar hormon ini dapat berkontribusi pada peningkatan risiko gangguan mood atau kecemasan. Gangguan hubungan romantis yang kelima, kecanduan pornografi yang parah dapat mengubah persepsi terhadap hubungan romantis dan mengganggu kemampuan untuk membantu atau mempertahankan hubungan yang sehat dengan pasangan. Selanjutnya, kita masuk ke kiat-kiat menghilangkan kecanduan nonton film porno. Pertama, berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala lewat doa. Yang utama adalah banyak berdoa pada Allah supaya bisa disembuhkan dari kecanduan nonton film tersebut. Yang kedua, beritahukan pada seorang biar merasa terlalu diawasi. Penting pula terhadap kita punya teman dekat yang bisa terus mengingatkan ke hal-hal yang positif. Yang ketiga, kurang memandang dan alih pandangan dari gambar-gambar tersebut di komputer, TV, atau media lainnya. Segera palingkan pandangan jika melihat gambar yang tidak halal dipandang di televisi, handphone, atau laptop, dan lainnya. Yang keempat, buat target yang realistis. Misal buat target 1 minggu tidak mau menonton dulu film tersebut. Menetapkan target ini penting sehingga tidak kecanduan lagi. Yang kelima, jangan buat kecewa orang sekitar gara-gara punya hobi menonton video tersebut. Yang keenam, ubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Sebagai menonton film tersebut di tengah malam biasanya saat yang lain telah tidur, kebiasaan ini harus berusaha diubah dengan tidur lebih awal di malam agar dimudahkan pula untuk bangun subuh. Kebiasaan ini lebih bermanfaat daripada kebiasaan begadang di malam hari. Selanjutnya kita menghilangkan selanjutnya yang ketujuh, harus tulus dan jujur meninggalkan kebiasaan menonton film tersebut. Yang ke-8, jangan merasa bangga karena sudah berhenti. Jangan terlalu bangga kalau sudah berhenti. Kalau sudah berhenti dari melihat film tersebut, 1 bulan lamanya itu belum cukup, 2 bulan juga belum cukup. Coba diteruskan hingga setahun namanya, bahkan seterusnya bisa istiqomah, baru bisa dikatakan sukses. Yang kesembilan, harus tahu akibat buruk jika kita terus menonton video tersebut. Jika ingin berubah, cobalah tulis di wallpaper, Allah sedang melihat saya. Ketika itu ditaruh di halaman muka laptop, komputer, atau handphone kita, kita pasti akan terus merasa dewasa Allah, Allah sehingga akan sulit berbuat maksiat. Lah, sekian yang dapat saya sampaikan pada materi yang saya buat ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.